Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2022, angkatan 12, kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya Daniar Maharani, saya bekerja sebagai perawat terampil di RSUD Cilengsi. Selanjutnya ada teman saya, boleh Kang Gani. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. nama saya Gani Indra Praja. Saya asal dari Bogor, asal institusi di RSUD Lewiliang sebagai perawat pelaksana. Mangga dilanjut. Siapa nih? Assalamualaikum. Teh Wah, Ariel. nama saya Asrila Puspamedina, asal instansinya di RSUD Ciawi sebagai perawat pelaksana. Silahkan, Teh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika Sari, bidan terampil dari Puskesmas Pasar Rebo, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, Tenita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Halo. Nama saya Nita Arum. Saya dari RSUD Cilengsi sebagai perawat pelaksana. Sama kayak Teh Dania di RSUD Cilengsinya. Hai Tenita. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang agenda Apa-apa ketiga, teh? yaitu kedudukan ASN dan mewujudkan good governance. Untuk mencapai terwujudnya good governance, harus terdapat dua unsur pembentukan ASN. Yang pertama Ya. yaitu Smart ASN, dan yang kedua ada manajemen ASN. Sebelumnya saya mau tanya nih, Smart ASN tuh apa sih? Ada yang bisa bantu jelasin? Izin jawab teh. Ya, So Kang Dani. Smart ASN adalah perwujudan ASN yang memiliki kecakapan dalam literasi digital. Kompetensi ini diperlukan agar seluruh masyarakat bisa menggunakan media dengan bertanggung jawab. Ya, makasih Kang Gani buat penjelasannya. Ada juga nilai-nilai yang terdapat dalam Smart ASN. Ada 8. Apa aja nih? Ada yang bisa bantu sebutin nggak? yang pertama nih Teh, nasionalisme. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, profesionalisme. Selanjutnya boleh? Ada yang bisa nambahin? Boleh saya tambahin. Kemudian ada wawasan global, entrepreneurship, IT dan bahasa asing. Selanjutnya boleh Tenita. Selanjutnya ada hospitality dan networking. Ya, makasih ya teman-teman. Terus kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN Ya. adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul. Dan juga ada mekanisme pengelolaan ASN atau yang sekarang lebih kita kenal dengan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ada yang bisa jelasin nggak sistem merit itu apa ya? Mungkin Kang Gani bisa menjelaskan. Siap teh. Sedikit menambahkan ya teh, kondisi manajemen ASN saat ini yaitu pelayanan sistem publik belum sepenuhnya berkualitas ya teh, dan masih belum belum berkualitas sama memuaskan karena masih lemahnya sistem birokrasi di Indonesia. Nah, di Indonesia butuh yang namanya inovasi untuk menghasilkan pelayanan sektor publik yang berkualitas.
yaitu menjadi ASN profesional dan berkarakter sesuai dengan birokrasi kelas dunia, yaitu tahun 2020 kompetensi dan kinerja secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang, ras, jenis kelamin, umur, ataupun kondisi kecacatan. Nah, sebagai contoh sistem merit yaitu seperti pada saat pendaftaran CPNS. Jadi di situ kita daftar sesuai dengan kualifikasi kita teh. Misal dibuka lowongan CPNS untuk perawat, karena saya perawat jadi saya boleh ikutan CPNS. Tidak ada hubungannya dengan latar belakang ataupun kecacatan seperti itu. Ataupun kualifikasinya misalnya umur, tidak boleh di atas 35 tahun. Karena saya usia 32 jadi masih boleh. Seperti itu sistem merit yang ada di Indonesia. Terus pelaksanaan sistem merit juga sistemnya transparan ya teh. Artinya seperti tes CPNS, ketika kita udah melaksanakan tugas, melaksanakan soal-soal, hasilnya pun langsung keluar. Jadi sangat transparan. Tetapi sebagaimana kita ketahui dari zaman dahulu, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan peluang seperti mengiming-imingi lulus CPNS dengan cara bayar atau gratifikasi. Ya, Smart ASN dan manajemen ASN ini bisa menghasilkan yang namanya good governance, yaitu suatu pengelolaan pemerintah yang bertanggung jawab secara kredibel dari berbagai aspek termasuk politik, sosial, administrasi, ekonomi, ataupun keuangan. Kemudian, good government juga harus tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat, industri, dan juga pemerintah. Tetapi kita lihat 15 tahun ke belakang ini, sistem good governance di Indonesia masih belum dikatakan berhasil ya teh, karena masih banyak kecurangan dalam pengelolaan anggaran-anggaran yang ada di pemerintah. Maka untuk menerapkan good government, kita harus tahu ciri-ciri good government. Mungkin dikembalikan kepada Teh Daniel. Iya, makasih Kang Gani buat pemaparannya. Sekarang gimana sih ciri-ciri good governance? Mungkin Teh Nita bisa menjelaskan ya tentang ciri-ciri dari good governance itu sendiri. Ya, makasih Teh Daniar. Tadi kita sudah mendengarkan ya yang dijelaskan oleh Kang Gani. Pemerintah yang bisa dikatakan atau dikategorikan good governance itu yang mempunyai ciri-ciri yang mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif atau efisien, itu sesuai kebutuhan. Kemudian pemerintah mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus menyampaikan informasi secara transparan kepada publik dan harus menerima keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat dan siap menindaklanjutinya. Penerapan good governance itu mengacu pada wawasan masa depan ya, yang memprioritaskan kepada masyarakat bawah yang membutuhkan. Selain itu, saya sudah itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke Teh Daniar. Makasih Teh Nita buat penjelasan ciri-cirinya. Sekarang mungkin kita ngebahas prinsip dari good governance ya. Prinsip dari good governance itu sendiri apa sih? Boleh dibantu Mbak Dian? Yang bisa dijelaskan tentang Ya. prinsip-prinsipnya? Makasih kesempatannya Teh Daniar. Baik Teh, di sini saya akan menjelaskan prinsip apa saja yang menjadi landasan good governance ya. Yang pertama, partisipasi warga masyarakat dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Pemerintah daerah di sini telah menyediakan media komunikasi agar masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya melalui media tersebut, seperti pertemuan umum, temu bicara, konsultasi, dan pencapaian pendapat secara tertulis. Yang kedua, penegakan hukum good governance.
tentunya berjalan lancar dengan dukungan pihak aparatur negara yang mampu menegakkan hukum secara adil. Yang ketiga, dalam proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Kerangka hukum tentunya harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum tersebut harus memiliki sifat transparansi atau keterbukaan, sehingga tentunya akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, peduli pada stakeholder. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Yang kelima, berorientasi pada kesepakatan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Begitu Teh penjelasannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Teh Deniar. Ya, untuk prinsip yang selanjutnya, prinsip ke-6, ke-7, 8, dan 9, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Aril. Silahkan Teh Aril. Terima kasih Teh Daniar. Saya akan melanjutkan apa yang tadi dijelaskan oleh Teh Dian, yaitu prinsip ke-6 dari good governance, yaitu keadilan dan kesetaraan. Maksudnya, kesamaan dalam perlakuan pelayanan. Jadi, semua masyarakat itu punya kesempatan memperbaiki dan mempertahankan keadaannya. Kemudian, pastinya didukung oleh kegiatan kelembagaan yang harus sesuai kebutuhan. Jadi, yang disusun itu harus sesuai dengan rencana-rencana yang dibutuhkan masyarakat. Yang dibikinnya itu harus rasional dan terstruktur. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat, karena masyarakat kan udah mempercayakan kewenangan tersebut kepada mereka. Dan yang terakhir adalah bervisi strategis, adalah pandangan strategis untuk menghadapi masa depan. Jadi perspektif pandangan yang luas gitu masyarakatnya. Terus sistem manajemen rumah sakit. Terus yang selanjutnya yaitu dengan mewujudkan smart ASN dan good governance, kita akan menghasilkan smart city. Karena zaman sekarang kan dengan teknologi yang semakin canggih ya Teh, memudahkan mengakses informasi itu tak terbatas. Jadi mau dalam bidang apapun itu kita bisa akses. Jadi kota-kota besar di dunia itu terdorong untuk menciptakan smart city juga, atau dengan kata lain kota yang mengoptimalkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan good performance sehingga masyarakatnya itu bisa lebih baik dan lebih aktif. Nah, ada 6 karakteristik dari kota yang smart city itu. Yang pertama, smart ekonomi, yaitu kegiatan ekonominya itu selalu berkelanjutan. Terus ada juga smart mobility, yaitu tersedianya informasi komunikasi teknologi atau ICT. Terus terus kota yang dapat menyelaraskan kemajuan teknologi tanpa merusak lingkungannya juga. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu smart people juga, yaitu masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kepentingan publik dan selalu open-minded. Terus yang terakhir, yang kelima, smart living, yang tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan, karena itu penting banget ya Teh, fasilitas kesehatan dan pendidikan itu. Terus yang terakhir, smart government. Nah, itu yang tadi ada sangkut pautnya sama Kang Gania, kita tuh harus transparansi. Nah, salah satunya itu transparansi dan keterbukaan menjadi kunci pemerintahan yang smart city. Tuh, Teh. Ya, makasih Selanjutnya Kang diserahkan Ari. lagi ya.
buat penjelasannya. Dari Ya, penjelasan yang udah disampaikan dari teman-teman kita tadi, ada contohnya nih. Contohnya saat ini udah ada yang namanya SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Ada juga SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, sesuai sama yang udah diatur dalam Permenkes RI nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Dalam regulasi SIM-RS, dinyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM-RS. Contohnya di tempat saya bekerja nih di RSUD Cilengsi saat ini sudah mulai menerapkan pendokumentasian berbasis digital. Walaupun belum secara keseluruhan, tapi perlahan sudah mulai dirubah ya jadi pendokumentasiannya berbasis digital. Sekarang saya mau denger nih gimana kalau di unit kerjanya teman-teman sekalian, gimana penerapannya? Bisa dimulai dari Kang Gani ya. Gimana sih kalau di RSUD Luwiliang nih penerapannya? Ya, makasih. Kalau di RSUD Lewiliang juga sudah menerapkan sistem berbasis digitalisasi ya Teh, yaitu ada dua. Yang pertama namanya MIRSA. MIRSA itu sejenis SIM-RS ya Teh. Jadi untuk input-input administrasi, hasil lab, ronsen bisa di MIRSA. Dan untuk yang kedua namanya Eucalyptus, yaitu aplikasi berbasis digitalisasi untuk asuhan keperawatan. Jadi kita udah nggak nulis lagi di kertas teh, kita bikin SOP, juga lembar diit, lapor, konsul, hasil lab dan ronsen juga ada di situ. Jadi kita udah menuju ke arah paperless atau pengurangan kertas. Kalau di SD seperti itu teh, di SD lebih liang. Wah, udah lumayan canggih ya. Buat di RSUD Cilengsi sendiri mungkin bisa ditambahkan nih sama Teknita. Coba dijelaskan kalau di ruangan Teknita nih gimana nih? Di RSUD Celengsi sudah ada namanya Sinaps, itu untuk melihat hasil radiologi ya. Jadi eh, kita nggak perlu apa ada kertas Cetak film yang gede itu, nggak ya perlu mencetak kertas kertas film ya. film. Heeh. Hmm, Jadi sudah ada aplikasinya, kita bisa melihat hasilnya di situ. Dan juga sudah ada aplikasi Sirgon, itu untuk pendaftaran di rawat jalan. Jadi kalau kita mau daftar ke Poli nih, kita bisa mendaftarnya dari rumah, nggak perlu antri di sana lagi di pendaftaran. Udah sih itu aja. Makasih. Iya, bener ya yang dibilang sama Teknita nih. Terus selanjutnya mau denger dari RSUD Ciawi. Gimana nih Teh Ariel? Pendapat. kalau di RSUD Ciawi itu sekarang juga udah sama sih, ada MIRSA. Jadi MIRSA itu kan sistem manajemen rumah sakit ya. Jadi kita dari input tindakan, dari data pasien masuk, sama dari rencana asuhan keperawatan udah di situ. Jadi kita juga udah paperless sih. Alhamdulillah, walaupun nggak semua masih ada catat mencatat, tapi ini udah canggih juga. Ya, sama ya berarti sama di RSUD Cilengsi sama di Luwiliang nih. Sekarang kita dengar Ya dari Teh, sama. Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Gimana Teh Dian pendapatnya? Ya, kalau di Puskesmas Pasar Rebo sudah menggunakan e-Puskesmas teh. Di situ bisa pendaftaran, mulai dari pendaftaran, menginput pasien di rawat jalan, dari pengkajian sampai pemeriksaan laboratorium dan pemberian obat bisa diinput lewat e-Puskesmas itu teh. Begitu kalau di Puskesmas Pasar Rebo, saya kembalikan ke Teh Dania. Iya, makasih banyak ya buat teman-teman nih. Jadi intinya di semua instansi tempat kita bekerja sekarang udah mulai diterapkan nih si sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Teman-teman sekalian pasti tahu kan apa itu aplikasi si cantik. Sekarang saya Tahu. mau tanya nih, gimana sih pengalamannya teman-teman selama menggunakan aplikasi si cantik?
Ya, siapa yang mau mulai? Boleh saya jawab dulu ya Teh. Alhamdulillah sih adanya dengan si cantik itu jadi mendorong saya buat lebih disiplin lagi karena kan di situ udah tempat dan waktunya udah benar-benar nyata ya di aplikasi itu kalau kita datang jam berapa terus nanti juga di foto. Nah emang tapi ada kekurangannya juga nih kalau misalkan apa kuota saya misalkan lupa belum diisi terus atau juga saya lupa ngisi nyeting shift-shiftnya karena kan saya kan perawat pelaksana kan jadi ada si pagi sore malam kayak gitu sih Teh tapi sejauh ini sih saya bisa mengikuti mengisi si cantik itu gitu Teh. Ya, gimana yang lain pendapatnya? Mau menambahkan ya Teh Daniar, menurut saya aplikasi Secantik itu efektif banget, lebih efisien karena kita nggak perlu ngantri lagi. Kalau absen manual atau fingerprint, kita harus antri dulu pada saat absen gitu. Ada lagi mungkin pendapatnya Kang Gani, Mbak Dian? Ya Teh, mau menambahkan sedikit ya Teh. Kalau menurut saya sih ada bagusnya ya Teh, cantik. Yaitu absensi secara real life dan real time. Artinya benar-benar gitu. Kita absen di tempat absen dengan waktu yang sesuai gitu. Jadi membuat kita benar tadi kata Teh Ariel jadi lebih disiplin datang tepat waktu. Cuman sama juga untuk kekurangannya kan kita persib ya Teh kadang suka lupa kalau dirubah tuh si cantiknya harusnya sip sore jadi tidak dirubah jadi lupa gitu. Paling itu aja sih Teh. Ya, dilanjut mungkin Mbak Dian ada yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya sama aja ya, ada kelemahan, ada kelebihan. Kalau di sini saya bahas kelemahannya itu karena saya sendiri ini pelupa ya, jadi sering itu udah sampai rumah tapi lupa absen, jadi harus balik lagi ke puskesmas buat absen, gitu sih Teh. Iya, sama ya pendapatnya. Menurut saya setuju juga nih sama pendapat teman-teman semua. Aplikasi si cantik ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dituntut buat bekerja tepat waktu. Selain itu, selain ada fitur absensi, ada juga nih fitur LHKP. LHKP itu logbook buat harian kita. Jadi si LHKP ini digunakan untuk memantau kinerja kita sebagai ASN. Terus kendalanya benar nih kata Teh Ariel juga, kata Kang Gani, kata teman-teman semua. Seringkali kan kita lupa ya, namanya manusia kan suka lupa, ya kadang suka lupa buat merubah jadwal atau lupa bawa handphone. Ya, itu aja ya. Mungkin gimana teman-teman? Ada yang mau ditambahin lagi? Sudah cukup Teh. Cukup Teh. Baik. Jadi, kesimpulan dari diskusi kita hari ini, dalam mewujudkan good governance, yaitu kita sebagai ASN harus tahu kedudukan kita, peran, tugas, fungsi, hak dan kewajiban, kompetensi yang kita miliki, nilai dasar, dan kode etik dalam meningkatkan kinerja kita harus mau nih untuk mengembangkan karir kita, harus melaksanakan juga tugas dan fungsi kita sesuai sama kedudukan dan perannya masing-masing. Kita harus berucap, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik yang ada. Salah satu bukti dari pelaksanaan smart governance di Kabupaten Bogor sendiri itu dengan adanya aplikasi Si Cantik. Ya, sekian ya podcast kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh Dania. Terima kasih Teh. Teman-teman.